warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Mari kita buka terlebih dahulu dengan melafazkan basmalah dan doa istirghah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni faghma. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bisa bersama-sama hadir menjalankan ibadah di masjid yang kita cinta ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada kita semuanya. Amin. Salawat dan salam tetap terlimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpahkan pada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, orang-orang salih, dan mudah-mudahan sampai pada kita semuanya. Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Majelis Ta'lim Tahsinul Quran Masjid I'anatur Rahman, yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa mendapatkan keselamatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan surat terakhir, juz 30 surat An-Naba. Surat An-Naba, insyaallah malam ini kita khatam juz 30. Sebelum kita masuk pada surah An-Naba, kita murajaah terlebih dahulu surah Al-Fatihah. Nanti kita baru masuk pada surah An-Naba untuk kita tahsin bersama-sama. Dari ta'awud iramanya Ros, monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjut langsung masuk pada surah An-Naba. Silakan disimak dulu lalu diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun.
يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا إن
يوم الفصل يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا يوم ينفخ وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا لا يسمعون جزاء من ربك عطاء حسابا جزاء من ربك رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون khitaba. Nggih, suaranya naik khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu wa qala sawaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adhina lahur rahmanu Dzalikan yaumul haqq Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzurul mar'u ma qad yadah al-waqfu al-ibtidanya dari yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya lait maaf ulangi lagi nggih nafasnya mboten kiat yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba yauma yanzurul huwa yaqulul kafiru ya laitani pun khatam kantun dibahas
ada beberapa persoalan nggih. Ada beberapa persoalan pada surah An-Naba. Ini banyak hukum bacaan ini yang harus diperhatikan nggih. Hukum bacaan. Ada yang ini apa namanya? Bacaan mad iwad ini. Karena ada beberapa ini bacaan mad iwad. Pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, 8, kemudian 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nggih. Ini 18 juga, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 nggih. Ini 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sampai terakhir. Bacaan mad iwad. Jadi kalau sekali salah artinya atau belum paham tentang bacaan itu, maka sampai akhir ayat akan salah terus. Ini kalau dalam pelajaran Iqra, metode Iqra itu jilid 4 awal itu mengenal tentang hukum bacaan mad iwad. Jadi bacaan huruf yang harokatnya fathah tanwin ketemu alif, kalau dia tidak waqaf maka dibacanya itu pendek. Misalkan zazan, zazan, fafan, kakan, ahada, ahadan, itu dibaca wasol, itu bacaannya itu pendek. Tetapi bacaan fathah tanwin ketemu alif di akhir ayat atau waqaf atau akhir kalimat, waqafnya itu misalkan berhentinya di tengah-tengah ayat, maka dia menjadi mad, itu menjadi bacaan mad. Ahadan dibacanya ahada, ban dibaca ba, 2 harokat. Mad iwad itu 2 harokat, tidak kurang tidak lebih 2 harokat. Jadi tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Jadi kalau ada yang mengatakan oh mad iwad itu boleh dibaca lebih dari 2 harokat, itu kesalahan. Jadi mad iwad itu tidak kurang tidak lebih 2 harokat. Jadi ini tadi yang saya sebutkan ayat-ayatnya ini, itu bacaan mad iwad semua itu di akhir ayat. Jadi membacanya itu, disimak lagi. Tadi dari ayat berapa ini? Ayat yang 6 6 itu mihada, bukan mihadan. Nah, apalagi bacanya sudah panjang malah tanwinya bunyi. Nah, jadi tanwinya tidak bunyi. Kenapa kemudian dalam ilmu tajwid dikatakan mad iwad? Mad itu artinya panjang, iwad itu artinya mengganti. Jadi bacaan fathah tanwin di akhir ayat atau ketemu waqaf di tengah-tengah ayat misalkan itu dibacanya panjang. Jadi bacaan pendek tapi dibaca panjang. Kalau dia waqaf dibaca panjang, manakala dia waqaf berhenti. Jadi mihada, autada, azwaja, subata, libasa, ma'asya, shidada, wahaja, bukan wahajan, bukan jan, tapi ja, itu namanya mad iwad. Sajjaja wa nabata, alfafa, miqata, afwaja, abwaba, saraba,
mirsada dan seterusnya sampai ayat 40. Itu akhir akhir katanya atau akhir kalimat itu atau akhir ayat itu bacaannya namanya bacaan mad iwad. Ini penting sekali. Sehingga kalau yang belum paham tentang bacaan mad iwad, membacanya salah dari pertama ketemu mad iwad ya sampai akhir ayat akhir surat ya salah terus. Jadi jangan dibaca autadan azwajan, nah itu kesalahan. Dalam kaidah membacanya itu salah, tetapi memang kesalahan itu kesalahan ringan, kesalahan ringan karena memang tidak merubah arti atau tidak merusak makna, tapi kaidah membacanya itu salah, kaidah membacanya salah. Jadi harus dihindari, kecuali kalau panjenengan mau wasol, wasol itu artinya terus nyambung, misalkan dari ayat yang ke-6 alam naj'alil arda mihadan wal jibala autadan wa khalaqnakum azwajan. Itu kalau wasol maka masuk pada huruf berikutnya. Kalau berikutnya ini contoh ini kan pada ayat yang ke-7 kan ada huruf wawu harokatnya tasydid, maka ketika wasol dibacanya mihadaw wal jibala autadaw wa khalaqnakum azwajaw. Itu hukum bacaan idgham bi gunnahnya di situ berlaku kalau wasol. Tapi kalau waqaf berhenti maka dibaca mihada 2 rakaat autada wa khalaqnakum azwaja, bukan azwajan, bukan jan tapi ja. Nah, ini penting sekali. Berikutnya, jadi ada beberapa yang saya dengar, saya perhatikan itu pada makhraj, makhraj itu masih ada beberapa yang harus diperbaiki. Dari mulai ayat awal pada mukhtalifun, nah itu mukhtalifun huruf kha, ini kurang terasa getarannya. Itu yang penting di situ tuh huruf kha. Huruf yang lain sih saya kira tidak begitu terasa Ini yang huruf kha, ini huruf kha kurang bergetar. Pada ayat yang ke-15 niku linukhrija bihi, linukhrija itu huruf kha, nah itu harus betul-betul kita paham bahwa itu huruf kha harus dibaca ada getarannya. Nah, kalau yang lain itu persoalannya pada sifat huruf pada sifat huruf. Kalau sifat huruf banyak terutama huruf-huruf yang sifatnya jahr, sifatnya hamas, sifatnya hamas tapi masih dibaca jahr, masih dibacanya itu udaranya itu masih tertahan. Contoh misalkan pada ayat yang pertama pada huruf ta, amma yatasaalun, nah masih terasa belum hamas masih amma yatasa. Nah kalau masih tasa berarti masih jahr. Iya, saya sih maklum kalau huruf ta ini kalau masih jahr, karena biasa tambak sogra sih tambak niku kan udah nangel niku tambak sogra. Harusnya kan hamas amma yatasa kan terasa itu Bapak Ibu, hamesnya terasa. Yatasa beda dengan yatasa, nah niku kan ngedok niku yatasa yata. Kemudian sifat yang lain huruf kaf. Nah, ini huruf kaf juga agak susah Huruf kaf itu kan hamas
Ya kita kan biasa jahar sih huruf K niku nggih. Biasa K. Contoh pada ayat yang keempat, kelima dan seterusnya nggih. Kalla kan masih kalla saya'lamun. Kalla. Nah, kalau masih kalla ya masih jahar, hamesnya belum keluar. Harusnya kalla saya'lamun. Huruf ainnya juga masih banyak yang belum mengalir suaranya. Harusnya saya itu suaranya mengalir. Kalau masih membacanya kalla saya'lamun itu suara hamzah. Kalau saya'lamun itu huruf hamzah. Hati-hati, ini makhraj antara ain dengan hamzah itu berbeda. Nah, hati-hatinya memang ketika huruf ain ketika sukun mati, nah ini masih banyak yang suaranya masih suara hamzah itu. Nah, kalau suara ainnya sendiri huruf ain tengah-tengah tenggorokan sih sudah oke semua lah. Ini yang saya dengar itu sudah oke semua. Kemudian persoalan yang lain, nah ini panjang pendek. Nah, ini beberapa tadi ada panjang pendek yang masih belum tepat, belum pas. Jadi, misalkan begini nggih. Pada bacaan pendek kalau suaranya tinggi, saya pastikan itu jadi terbawa panjang nggih. Jadi terbawa panjang. Misalkan gini, misalkan ayat yang ke-9 misalkan nggih. Wa ja'alna naumakum subata. Nah niku. Pada huruf apa itu yang panjang? Huruf mim. Nggih, naumakum. Nah, kalau nadanya tinggi pasti terbawa panjang. Harusnya wa ja'alna naumakum rendah suaranya. Naumakum kalau mau wa ja'alna naumakum ya jadi panjang. Di sini hati-hati. Dan persoalan yang lain, ini hukum bacaan masih banyak. Yaitu pada hukum bacaan yang menahan, mulai dari hukum ikhwa hakiki, nun sukun atau tanwin bertemu 15 huruf itu. Nah, ini contoh tadi itu mana nggih? Ayat yang ke-12. Nah, Bapak Ibu monggo pirsani niku. Ayat yang ke-12 misalkan. Tadi saya mendengar masih banyak yang kurang menahan. Fauqa wa banaina fauqakum sab'an. Itu fathah tanwin bertemu shin, sab'an shidada. Kalau membacanya sab'an shidada, ikhwanya samar-samarnya sudah oke, tapi menahannya yang masih kurang. Ikhwa itu tidak cukup menyamarkan atau mendengungkan saja, tetapi menyamarkan atau mendengungkannya itu 2 harokat lamanya. Itu sempurna bacaan ikhwa itu. Silakan panjenengan belajar mandiri, cukup dengan memperhatikan bacaan mungkin nanti bisa download di YouTube itu banyak, atau download aplikasi bacaan Al-Qur'an yang ada audionya. Bahkan kan sekarang banyak audio, video YouTube ngoten nggih. Perhatikan saja bacaan-bacaan yang ada itu. Ya surah apa lagi monggo dipilih, misalkan surat An-Naba, misalkan download yang juz 30. Nah, dari An-Naba. Ketika hukum bacaan yang menahan tadi itu ikhwa hakiki, ikhwa syafawi, idgham bi gunnah, misalkan bacaan gunnah itu yang menahan 2 harokat. Nanti panjenengan akan bisa merasakan, apalagi kalau yang bacaannya itu pelan, bacaannya itu menggunakan tempo tahqiq. Tapi rata-rata kalau
di YouTube itu banyakkan itu membacanya yang tadwir. Yang tadwir amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun gitu, mandan cepat Pak. Itu tadwir. Nggih. Cari saja yang pelan ngoten nggih. Cari saja misalkan nanti download bacaan Al-Qur'an nggih. Juz 30 misalkan atau apalah surat apa terserah juz berapa ngoten nggih. Yang temponya tahqiq atau tempo pelan. Nanti akan muncul itu tempo-tempo yang pelan, itu akan mudah diikuti karena rata-rata kalau yang di YouTube itu atau di aplikasi rata-rata bacaannya itu tadwir, agak cepat. Kepundal-pundal Pak, akeh kepundal-pundale niku. Banyak kepundal-pundale. Saya juga sering mencari referensi nggih, kalau yang bacanya tadwir itu kepundal-pundal ya, sana kan udah tingkatannya kan di atas mahir sih, apalagi karena orang hafal sudah bacanya tartil hafal, wah itu kan wis ora mikir tidak mikir hurufnya, tidak mikir iramanya juga lagunya nggih, wis pokoknya wis lancar niku. Nah, kemudian tadi ini ada trouble nggih, ada trouble di ayat-ayat akhir Bapak Ibu nggih, ayat-ayat akhir. Pada bacaan loh dene isya dereng disetoraken. Nggih, belum disetorkan belum isya nggih. Ini ayatnya banyak sih, jadi jadi pembahasannya cukup banyak. Ini pada ayat yang terakhir tadi kan kita al-waqfu, berhenti di tengah ayat. Kalau mushaf yang saya gunakan ini ada tandanya Pak Bu, ada tandanya garis berhenti dan garis memulai. Jadi di sini berhentinya itu di yadahu berhenti, kemudian mulainya dari yauma. Saya sarankan panjenengan untuk bisa memiliki mushaf Al-Qur'an yang al-waqfu wal ibtida. Pokoknya cari di toko buku di Pahala ada. Kalau di Pahala ada yang seperti ini ada. Kalau yang ingin lengkap-lengkip, ya, lengkap-lengkip tidak ada di Purwokerto selain di lantai 4 Gramedia Mall Rita gitu. Dah itu paling lengkap. Saya lagi tidak promosi sudah saya cari kemana-mana, jebule malah di Gramedia Mall Rita lantai 4. Panjenengan mau pilih mushaf Al-Qur'an yang ukuran berapa saja ada. Yang ini ada di sana kemudian yang lain itu ada. Saya baru beli yang kalau dibuka itu 0,5 meter lebarnya, tingginya itu panjang lebarnya 0,5 meter, tingginya itu 40 cm. Jarak 1 meter lebih itu masih terlihat oleh saya dengan jelas. Dan mushaf Al-Qur'an itu saya gunakan setiap hari. Kalau subuh kan bacaannya panjang karena saya kan hafalannya terbatas. Jadi kalau subuh saya itu membaca Al-Qur'annya, kalau sholat itu membaca mushaf. Saya nyanding di depannya pakai stand, jagrag Pak. Sebelum sholat saya siapkan, itu saya baca Pak. Itu mengantisipasi imam yang hafalannya terbatas. Boleh Pak tidak semua ulama dari kalangan Muhammadiyah, Masjid Tarjih membolehkan, dari Nahdliyin, dari NU membolehkan, dari Salafi, ulama-ulama Salafi itu membolehkan. Dalilnya satu, Aisyah itu pernah meminta pembantu laki-lakinya untuk imami sholat karena terbatas hafalannya, disuruh untuk membaca dengan mushaf itu. Jadi saya kalau membaca itu satu halaman itu dibagi 2. Kalau satu halaman 1 rakaat ya sudah kita siapkan. Yang penting tidak mengganggu konsentrasi dan tidak banyak
melakukan gerakan. Makanya disiapkan dulu. Kalau disiapkan dulu kan tidak ada gerakan. Saya paling gerakannya hanya kalau mau mulai takbiratul ihram itu saya agak maju ke depan. Begitu selesai saya mundur satu langkah. Nek ora kejedot. Kejedot. Jagrak. Saya sudah mencari berbagai macam fatwa, pendapat para ulama, dan yang ulama yang lokal Prof Delami itu justru malah beliau yang nyuruh saya untuk membaca mushaf ketika ngimami sholat, baik wajib maupun sunnah. Boleh itu. Ada dalil. Oh iya, malah ada yang dipegang, malah nasi karo HP. Nah itu kalau terlalu banyak gerakan lebih dari 3 kan menjadi merusak kekhusyuan. Sehingga kalau ingin seperti itu, saya menyiapkan dulu sebelum mulai sholat, saya siapkan halamannya. Sudah direncanakan dulu mau baca surat apa, ayat berapa, begitu. Satu halaman. Nggih. Pokoknya cari saja yang sekiranya nantinya kita rakaat kedua tidak buka niku nggih. Jadi ketika dibuka kan berarti ada 2 halaman. Nah itu halaman pertama yang dibuka itu dibaca untuk 1 rakaat, halaman yang kedua untuk rakaat yang kedua. Tapi saya tidak pernah melakukan 1 halaman itu 1 rakaat. Jamangnya melasi mandan suwen niku nggih. Jadi saya bagi 2 saja, 1 halaman dibagi 2. Contoh ini surat An-Naba. Surat An-Naba itu kalau mushaf yang di sana itu tidak bisa sampai akhir ayat. Saya membacanya An-Naba itu ayat 1 sampai ayat 15 rakaat pertama. Rakaat kedua ayat 16 sampai ayat 30. Nah, itu. Ayat 32-nya ayat 31 sampai 40 tidak saya baca. Gitu. Ya, kalau mau baca kudu buka disit, yang maju buka lho. Mok jamangnya kaget lho, jenenge mame maju kae tekan buka ki. Usap. Oh iya, siapa yang mengharuskan? Oh saya kalau membaca surat Al-Bayyinah itu dibagi 2. Al-Bayyinah loh, dibagi 2. Terutama kalau maghrib sama Isya. Itu saya bagi 2. Saya berhenti pada ayat yang ini, yang berhenti pada ayat yang ke-5 itu saya berhenti itu. Iya, saya selesaikan. Iya, sekalipun misalkan tidak menyelesaikan 1 surat pada rakaat yang kedua, nggak ada masalah. Membaca surat yang lain nggak ada masalah. Tapi harus hati-hati, panjenengan harus melihat terjemahnya seperti apa. Jangan sampai kemudian kita berhenti tapi ternyata itu nanti bisa merusak makna. Pembahasannya belum selesai ya. Jadi harus hati-hati juga. Makanya harus sebelum memulai sholat harus melihat terjemahnya dulu. Saya mau berhenti pada ayat yang berapa yang sekiranya tidak merusak makna. Oh masih gandeng dengan ayat yang atasnya iya dipotong belum sempurna, itu nggak boleh. Cari surat yang sekiranya ketika berhenti di tengah-tengah surat tidak melanjutkan lagi nantinya mau urung apal ya Arab ngeliat surat liane enggak masalah, yang penting hati-hati. Oke begitu, nanti kalau ada pertanyaan nanti sebab sisa sambil sholat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.